selamat datang di podcast Fuse. Bersama saya Risma Esi Pratiwi dari Departemen 4. Hari ini kita akan membahas mengenai ekonomi syariah di era digital bersama Yunda Eli dan Kanda Oman. Untuk memulai obrolan yang seru ini, kita akan membahas dulu apa sih sebenarnya ekonomi syariah itu. Untuk mendapat gambaran yang lebih jelas, akan saya tanyakan kepada Yunda Eli. Baik Yunda Risma, sebelumnya apa sih ekonomi syariah itu? Nah, ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Hal ini meliputi aspek keuangan, bisnis, dan distribusi yang adil dan berkelanjutan. Peran utamanya itu meliputi larangan riba atau bunga, transaksi yang adil, serta peran penting amal dan pemberdayaan sosial. Nah, selanjutnya, bagaimana sih perkembangan teknologi ini bisa mempengaruhi ekonomi global dan apa implikasinya terhadap ekonomi syariah? Ya, terima kasih Yunda Risma. Jadi pada saat ini, teknologi telah menjadi katalisator utama dalam transformasi keuangan global. Nah, hal ini menghadirkan teknologi seperti fintech yang mampu memungkinkan inklusi keuangan yang lebih baik dan lebih mudah, termasuk bagi ekonomi syariah. Nah, tentu hal ini juga menuntut adanya adaptasi dan integrasi prinsip-prinsip syariah dalam solusi keuangan global. Nah, di era digitalisasi seperti sekarang ini, bagaimana sih digitalisasi ini dapat mempengaruhi ekonomi syariah dan juga apa tantangan dan potensi yang akan ditimbulkannya? Baik Yunda Risma, digitalisasi memang memiliki peluang penting dalam ekonomi syariah, seperti memfasilitasi akses keuangan yang lebih inklusif dan transaksi yang sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. Namun, yang menjadi tantangan yaitu seperti perlindungan data dan adaptasi regulasi itu tetap menjadi fokus penting dalam menjaga integritas ekonomi syariah. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai konsep fintech syariah. Apa sih sebenarnya fintech syariah itu? Ya, jadi fintech syariah itu merujuk pada teknologi keuangan yang memiliki atau mematuhi prinsip-prinsip syariah ataupun Islam. Nah, hal ini meliputi larangan riba dan investasi yang tidak bersifat spekulatif. Ini juga meliputi solusi seperti peer-to-peer lending, lalu pembayaran digital dan platform investasi yang sesuai dengan hukum Islam. Begitu. Apa saja sih jenis layanan fintech syariah dan apa yang bisa mempengaruhinya terhadap ekosistem keuangan? Baik Yunda Risma, fintech syariah itu mencakup berbagai layanan seperti peer-to-peer atau financing yang menghubungkan peminjam dengan investor. Nah, apa hubungannya fintech syariah dengan keuangan? Yaitu di sini memberikan solusi pembayaran digital yang sesuai dengan prinsip syariah dan platform investasi yang menawarkan produk syariah yang transparan dan adil. Oke, selanjutnya kita masuk ke e-commerce syariah. Bagaimana konsumen merespon keberadaan platform e-commerce syariah itu? Ya, jadi pada saat ini konsumen-konsumen muslim itu memang lebih mulai sadar atau menyadari bahwa mereka itu harus memilih produk-produk yang sesuai dengan prinsip syariah dalam kehidupan sehari-hari mereka. Terlebih dengan adanya e-commerce syariah, hal ini memberikan sebuah kepercayaan bahwa produk-produk syariah tersebut atau produk-produk halal tersebut tidak hanya halal secara hukum, tetapi juga secara dalam diproduksi ataupun diperdagangkan itu mematuhi nilai-nilai moral dalam agama Islam. Nah, otomatis hal ini mengakibatkan adanya peningkatan terhadap permintaan produk-produk syariah tersebut. Begitu. Sekarang ini kan e-commerce di Indonesia itu berkembang sangat pesat ya. Nah, ada nggak sih contoh platform e-commerce yang telah menerapkan prinsip syariah di Indonesia?
Baik Yunda Risma, contoh konkret dari platform e-commerce yang mematuhi prinsip syariah di Indonesia itu yang pertama ada Duha Syariah. Duha Syariah itu platform pembiayaan yang membeli barang atau jasa dan modal kecil sesuai dengan prinsip syariah. Yang kedua itu ada Saraba. Saraba itu pasar syariah STAI di Balikpapan, yaitu platform e-commerce berbasis syariah yang dilakukan transaksinya melalui grup WA. Bagaimana sih perkembangan e-commerce saat ini dan juga apa ada potensi pasar di masa depan? Ya, jadi e-commerce syariah ini menunjukkan peningkatan atau pertumbuhan yang signifikan, apalagi didorong dengan permintaan konsumen akan produk-produk yang halal atau kehalalan suatu produk. Nah, hal ini menjadikan potensi pasar di masa depan itu sangat besar, terlebih dengan adanya kemajuan teknologi yang otomatis memudahkan transaksi maupun menjamin kepatuhan produk tersebut dalam prinsip-prinsip Islam, begitu. Adakah implementasi ekonomi syariah digital di Indonesia saat ini? Baik Yunda Risma, ini contoh platform dari Indonesia yang berbasis syariah itu ada hijab.com, yaitu e-commerce muslim pertama dan terbesar di Indonesia yang mengikuti ketentuan muamalah berdasarkan hukum Islam. Implementasinya melibatkan 4 karakter pemasaran, yaitu taistik, etikal, realistik, dan humanistik. Oke, selanjutnya ngomong-ngomong tentang negara tetangga nih, kan ada Malaysia. Ada nggak sih contoh kebijakan yang telah diterapkan Malaysia untuk mengembangkan ekonomi syariah digital di sana? Ya, Malaysia saat ini telah berupaya untuk meningkatkan pengembangan fintech syariah seperti crowdfunding berbasis syariah dan blockchain. Nah, kenapa hal ini dilakukan? Karena untuk meningkatkan efisiensi dan inklusi keuangan. Nah, hal ini juga dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kontribusi ekonomi syariah terhadap PDB mereka. Kalau dari negara-negara di Timur Tengah nih, ada nggak sih perkembangan ekonomi syariah digital di sana? Baik Yunda Risma, salah satu contoh inisiatif dari negara timur yaitu contohnya ada Turki. Di negara Turki dengan keuangan syariah yang relatif maju, bank syariah Turki seperti Al-Barakatuh dan Kurfeytuk telah beroperasi sejak 1980-an. Mereka telah mengembangkan berbagai produk keuangan syariah seperti tabungan, kredit, dan asuransi, serta telah mengembangkan infrastruktur digital untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi layanan ekonomi syariah. Mungkin sekian bincang-bincang kita untuk podcast kali ini. Terima kasih untuk Yunda Eli dan Kanda Oman yang sudah mau sharing-sharing ilmu tentang ekonomi syariah di era digital. Tunggu kita di podcast selanjutnya ya.